Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asywarin, di rubrik Terang Kesayangan Kita. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak thriller, yaitu terkait pembunuhan. Nah, tadi kita sudah saksikan tayangan-tayangan berbagai kasus-kasus pembunuhan yang ada. Nah, sebenarnya kejahatan pembunuhan ini bukanlah sesuatu yang baru sih sebenarnya. Telah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam, ketika anaknya Qabil membunuh saudaranya Habil karena kedengkiannya. Nah, inilah tragedi pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Selanjutnya, ada banyak tragedi pembunuhan pada jiwa-jiwa yang tidak hak. Pembunuhan bayi laki-laki pada masa Fir'aun, pembunuhan bayi perempuan pada masa Arab Jahiliyah, pembunuhan atas seruan jahiliyah, kesukuan, dan lain sebagainya, hingga berbagai macam pembunuhan di era modern seperti hari ini. Seharusnya, modernitas berarti kemajuan. Dengan kata lain, manusia-manusia harusnya semakin bermartabat. Adanya negara hukum harusnya menurunkan angka kriminalitas, termasuk angka pembunuhan. Tapi nyatanya, di era modern seperti saat ini, ketika sistem kapitalisme menjadi mercusuarnya, secara umum di dunia masih menunjukkan tren yang cukup tinggi pada kasus pembunuhan. Kita coba lihat nih, dalam skop yang lebih kecil di negeri kita tercinta, Indonesia. Berikut kita lihat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistika dalam lamannya bps.go.id terkait kasus kejahatan pembunuhan. Nah, kita lihat data pembunuhan per tahunnya. Pada tahun 2011 ada sekitar 1.467 kasus. 2012, 1.456 kasus. Pada tahun 2013 ada 1.386 kasus. 2014, 1.277 kasus. Pada 2015, 2016, 2017 masing-masing 1.491 kasus. 1.292 kasus, dan 1.151 kasus. Jika kita rata-ratakan, jumlah kasus per tahun dibagi dengan 365 hari, maka sekitar 3-4 kasus kejahatan pembunuhan terjadi setiap harinya. Ini baru di Indonesia, dan jumlahnya cukup fantastis. Hal ini adalah hal yang sangat meresahkan bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Bagaimana tidak? Kasus kejahatan pembunuhan seringkali terjadi dalam circle terdekat yang dimiliki oleh korban. Ada ayah yang bunuh anak, ada ibu yang bunuh anak, ada anak yang membunuh ibu dan ayahnya, ada nenek yang membunuh cucunya, ada cucu yang membunuh kakeknya, ada saudara yang membunuh saudaranya, ada suami yang bunuh istrinya, ada istri yang bunuh suaminya. Ini mengerikan. Motifnya pun cukup beragam. Ada yang karena persoalan ekonomi, ada yang karena cemburu, iri, dendam, ataupun persoalan-persoalan sepele lainnya. Bahkan ada pembunuhan yang terjadi tanpa motif berarti, tanpa alasan yang cukup jelas. Seperti yang dilakukan ketika anak-anak geng motor berulah dengan memanahi orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya, hingga kemudian jatuh korban. Saya jadi teringat dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah terjadi kiamat sampai pembunuhan marak terjadi, dan orang yang dibunuh tidak tahu mengapa mereka dibunuh. Gambaran hadis itu terjadi gitu hari ini. Orang dibunuhi tanpa alasan, tanpa tahu mengapa sih mereka dibunuh. Nyawa begitu murahnya, pelaku pembunuhan pun tidak lagi punya rasa bersalah. Bahkan, pembunuhan bisa saja terjadi secara berulang lagi dan lagi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus pembunuhan berantai. Melihat maraknya kasus pembunuhan yang terjadi, kita jadi bertanya-tanya, apa sih yang menjadi faktor atau penyebab orang itu melakukan pembunuhan?
Tim rubrik terang setidaknya merangkum secara garis besar 2 sebab mengapa orang membunuh. Pertama, karena konflik sosio-emosional yang terjadi atau yang belum terselesaikan antara satu individu dengan individu lainnya, atau antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya, sakit hati, rasa amarah, kecewa, dan yang semisalnya. Yang kedua adalah faktor ekonomi, entah itu masalah warisan atau utang piutang, begal, dan juga masalah perampokan. Selanjutnya kita akan lihat mengapa sih faktor-faktor ini menyebabkan orang membunuh. Yang pertama kita lihat dari konflik sosio-emosionalnya, di mana seseorang gagal mengatasi emosi negatifnya, sakit hatinya, cemburunya, dengkinya, dan yang semisalnya dalam dirinya. Juga gagal memahami tujuan hidupnya dan juga nilai-nilai hidupnya, baik buruk, terpuji tercela, itu tidak mereka pahami. Dua hal ini, emosi negatif dan tidak ada atau tidak kokohnya nilai hidup yang dimiliki oleh seseorang, akhirnya berpotensi mengantarkan orang tersebut kepada agresivitas, yaitu banyaknya kasus pembunuhan yang disebabkan oleh konflik sosio-emosional ini menjadi bukti bahwa sistem hari ini gagal mencetak manusia-manusia yang tangguh. Pribadi-pribadi yang mampu mengatasi emosi dalam dirinya, paham soal tujuan hidup, nilai-nilai hidup, serta mampu menghadapi berbagai stresor dalam hidupnya. Sistem hari ini justru banyak melahirkan manusia-manusia yang stres, yang depresi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa di sistem hari ini mengakibatkan banyak orang stres dan depresi? Jawabannya tidak lain adalah karena paradigma kehidupan sistem kapitalisme itu sendiri. Sistem sekularisme. Kehidupan kapitalistik yang fokusnya hanya pada pencapaian materi. Banyak dari kita yang mungkin merasakannya ya, bagaimana ketika kita sekolah, kita dimotivasi untuk mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi. Kita dimotivasi untuk belajar, tidak lain untuk supaya di masa mendatang kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak yang mana? Yang dikata menghasilkan cuan, menghasilkan materi. Pendidikan yang ada akhirnya adalah tentang bagaimana bisa lulus ujian, bagaimana kemudian bisa lulus ujian nasional, atau mengerjakan tes-tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan lagi soal bagaimana manusia mampu menjadi problem solver yang baik bagi hidupnya, bagi masyarakat, dan juga bagi negara. Ukuran kesuksesan adalah jabatan, uang, ketenaran, pokoknya segala sesuatu yang itu sifatnya materi. Maka jangan heran, pelaku pembunuhan pun bisa berasal dari kalangan berpendidikan. Pendidikan yang sekuler kapitalistik tidak akan mampu mencetak manusia-manusia yang tangguh secara emosi. Apalagi dengan sistem ekonomi sekuler kapitalistik yang hari ini diterapkan di tengah-tengah kita, yang semakin menghimpit kehidupan masyarakat. Akhirnya justru menciptakan disparitas antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin justru semakin miskin. Sistem sosial sekuler kapitalistik pun ya sangat-sangat terapuh, menciptakan banyak problem atau konflik antar individu, juga antar masyarakat, bahkan bisa jadi juga antar agama. Masyarakat tidak sejahtera, baik dari sisi finansialnya maupun emosionalnya. Pada akhirnya, dalam masyarakat hari ini, nyawa seolah hal yang sangat murah. Bahkan sistem hukum hari ini pun telah gagal menjadi pencegah bagi terjadinya kasus-kasus pembunuhan yang terjadi. Dalam buklet yang dipublikasikan oleh PBB yang berjudul Global Study on Homicide 2019, ini mengestimasikan sekitar 464.000 kasus kejahatan pembunuhan terjadi di seluruh dunia di sepanjang tahun 2017. Angka yang cukup besar, yang cukup fantastis. Itu berarti rata-rata terjadi 1.271 kasus pembunuhan per harinya, atau 52 kasus pembunuhan per jamnya. Sistem sekuler hari ini yang menjadi pijakan bagi seluruh manusia di seluruh dunia hari ini tidak lain adalah sistem berdarah yang menghilangkan begitu banyak nyawa. Itu baru data kasus yang terjadi bukan karena perang atau konflik negara, yang jika semua data itu dimasukkan bisa, wah, saya sendiri tidak bisa membayangkan betapa banyaknya. Bukankah sudah seharusnya kita kembali mempertanyakan,
Layakkah sistem kapitalisme hari ini mengatur kehidupan kita? Saya Ashwarin, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.